ada pertanyaan soal tugas apa materi yang kemarin, Mbak? Mumpung menunggu teman-temannya, mungkin ada yang bertanyakan soal simple present atau soal apa, atau soal tugas sama UTS-nya. Apa ada yang ditanyakan soal materi kemarin, terus tugasnya atau UTS-nya gitu, sambil nunggu teman-temannya masuk kelas. Aduh, lama. Oke. Hari ini kita udah mulai masuk ke modul 5 ya, Mbak ya. Kalau udah kabar teman-temannya biar masuk kelas kalau kelasnya udah mulai. Oke. Hari ini kita bahas modul 5 ya. Bagian halaman 74. Oh iya, Mbak. 74. Halaman 74. Selamat datang. Saya absen dulu ya. Hari ini bahas modul 5 halaman 74, Mbak. Uyuh. Ngeheng. Oke, udah di absen ya yang baru datang. Ada yang sambil nunggu teman-temannya, ada yang mau ditanyakan soal materi yang kemarin atau soal tugasnya atau UTS-nya? Bukan jawabannya loh ya, saya nggak ngasih tahu jawabannya. Tanyanya mungkin ada nggak ngerti cara ngerjakannya atau gimana gitu. Halaman 74, Mbak. Masuk modul 5 halaman 74.
kan di sebelumnya bahasan ini itu sebenarnya ada bahasan soal invitation. Cuma invitation ini kan sudah pernah kita bahas semester lalu. Saya juga udah pernah menjelaskan. Jadinya saya skip buat semester ini. Kemarin saya udah upload materi yang semester lalu kok. Kalau misalnya materi yang semester lalu hilang bisa di download lagi. Sudah saya upload di grup. Ya Mbak, oke. Jadi sekarang kita langsung masuk ke materi soal instruction. Oh iya, saya boleh tahu apa enggak? Tanggal 5 kan kita TTM ya, ada berapa orang yang datang kira-kira? Soalnya rencananya hari itu mau saya kasih tugas 2, tugasnya gampang kok. Jadi nanti kalau kalian datang bisa langsung kerjakan tugas di situ. Kalau nggak datang nanti saya kasih tugas pengganti, cuma saya mau tahu dulu berapa orang yang bisa datang gitu loh. Soalnya kalau cuma sedikit kan ya sayang. Halo, nanti saya bikin polling deh siapa aja yang bisa datang hari Minggu buat tahu kira-kira banyak atau enggak. 各位同学，大家好。刚才那个警报器鸣叫，是因为819事前的走廊的烟雾探测器故障，已经请工作人员来更新了，所以同学放心，没有发生火灾，请不要惊慌，谢谢。 Oke, apa ini bisa dimulai kelasnya? Sudah lebih 10 menit, saya mulai aja ya kelasnya. Jadi kita bahas soal instruction, request, atau ask for a favor. Ada yang tahu artinya apa? Instruction, request, ask for a favor. Jawabannya ada yang tahu artinya? Instruction, request, instruksi atau perintah itu di instruction. Kalau request, pesanan catering gitu. Permintaan. Ya, kalau ask for a favor, ask for a favor. Ask for a favor tuh kayak ya minta tolong atau minta bantuan gitu. Biasanya kalau ada yang bilang can I ask you for a favor, nah ini pasti ada maunya. Pasti dia mau minta bantuan sesuatu. Yep. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pertama kita ngomongin soal instructions atau imperative. Contohnya adalah ini. Biasanya dia cuma terdiri dari 2 kata pendek aja. Jadi kayak go away atau help me, do the exercise, be quiet, take care, atau close the door.
itu dia lebih semacam lebih mirip seperti kalimat perintah kalau bahasa Indonesia, instruction atau imperatif ini. Jadi biasanya pasti ada tanda seru, terus cara ngomongnya, intonasinya juga suaranya dikeraskan sedikit gitu. Ada yang belum tahu artinya dari 6 kata instruction atau imperatif di sini? Go away artinya apa ya? Go away. Go away, pergi kau, kayak gitu. Kalau help me, yang lain mana nih? Nggak ada suaranya, nggak bisa, nggak ada suaranya. Kok nggak ngetik. Help me, nah, bantu saya atau tolong saya gitu. Help me. Do the exercise. Do the exercise, lakukan latihan. Kalau di sini artinya jadi kerjakan latihannya gitu, Mbak. Bukan sama sih kerjakan dan lakukan aslinya, cuma lebih pantas kalau diartikan jadi kerjakan. Be quiet. Artinya diam, jangan berisik. Be quiet. Sambil saya tanya dulu, bedanya ini apa ya? Quiet, quiet. Dua-duanya sama. Bacanya quiet. Bedanya? Ada yang tahu? Selain beda tulisannya, ada yang tahu itu bedanya dua kata itu apa? Quiet, quiet. Pernah kayaknya. Saya juga lupa pernah bahas. Yang lain ada yang ingat? Quiet, quiet. Kok pada diem ya? Ayo, bedanya apa ya? Nah, itu ya bedanya ya. Kalau quiet yang Q-U-I-E-T itu artinya diam atau pendiam. Tapi kalau Q-U-I-T-E itu artinya agak atau lumayan. Jadi kalian biasanya pakai ini sama adjektif atau kata sifat. Jadi kalian bisa bilang quite expensive, quite pretty, quite okay, quite handsome, dan lain sebagainya. Take care sama close the door artinya apa?
Yang lain mana ya selain Mbak Santi ini, kok kayak dari tadi Mbak Santi terus. Go away pergi sana. Udah dibahas Mbak tadi go away-nya. Sekarang take care sama close the door. Take care, close the door. Dia baru datang nih. Take care, close the door. Artinya apa? Malam Mbak. Kita lagi bahas kata-kata instruction sama imperatif yang ada di sebelah, yang ada di PPT. Sekarang kita lagi bahas yang baru datang, take care sama kenapa nih? Take care, close the door. Ini artinya apa? Hai. Take care itu artinya hati-hati. Close the door artinya tutup pintu. Bukan buka ya, kalau buka open. Kalau ini close the door. Oke. Ya Mbak. Nggak bisa dibuka slide-nya, kok lama. Nggak ada pertanyaan dari sini soal instruction sama imperatif. Buat yang baru datang, kita lagi bahas modul 5 halaman 74. Tapi harus digarisbawahi kalau misalnya kalian pakai kalimat instruction atau imperatif ini, mungkin kalau misalnya nyuruh orang yang lebih muda gitu, masih nggak masalah ya. Cuma dia bisa terkesan agak kasar atau agak keras gitu. Soalnya kan dia nggak pakai kata-kata please atau apa gitu. Jadi dia cuma terdiri dari kata-kata pendek kayak go away, itu kan pendek. Terus pas ada tanda serunya gini, itu mungkin bisa terkesan rude atau kasar pakai orang. Gimana caranya kalau gitu buat nyuruh orang atau minta tolong tanpa kalian bakal terkesan kasar? Nah, kita pakai kata please biasanya. Jadi tinggal tambahi please di depan atau please di belakang, sama aja. Jadi contohnya kayak open the door please. Nggak disuruh apa-apa kok Mbak. Disuruh apa? Nah, ini cara memberikan perintah atau instruksi secara lebih halus. Jadi harus pakai kata-kata please. Please ini bisa dipakai di depan atau di belakang. Ada yang bisa ngasih contoh?
Oke. Mbak Ria kayaknya memang belum pernah masuk dari awal ya. Please, kalau di depan nggak usah pakai koma Mbak biasanya, langsung please open the door kayak gitu. Kalau pakai koma biasanya taruh di belakang. Please go away. Oke. Sip. Nah, kita juga bisa pakai kata-kata ini. Ini lebih halus lagi. Ini ada di halaman 74 itu. Jadi ini caranya kalian mau meminta sesuatu atau request, atau bisa ask for a favor tadi, yang dua-duanya sama artinya sama-sama meminta sesuatu. Nah, can, could, would, will, would, bla bla bla, mind, atau would, might, not. Sekarang can sama could, perbedaannya apa ya? Can dan could, perbedaannya ada yang tahu? Can dan could. Bedanya apa? Could dan can, ayo. Could dan can. Babaknya. Bedanya could dan can. Sudah saya tulis di situ. Halo. Jadi bedanya cuma kalau can itu could itu dia lebih sopan dibandingkan can. Jadi mungkin kalau mbaknya ngomong sama teman dekat atau teman yang seumuran atau yang lebih muda, itu pakai can bisa. Tapi kalau misalnya mbak yang ngomong sama yang lebih tua, atau ngomong ke bos, atau ngomong sama orang yang nggak kenal, mungkin lebih bagus kalau mbaknya ngomongnya pakai could. Cara pembentukan kalimatnya, can, subjek, verb 1, objek. Gitu ya. Caranya bikin kalimat can, terus diikuti dengan subjek, terus diikuti sama verb 1, terus diikuti sama objeknya. Harus verb 1 ya. Kalau misalnya can, could, would, will, would, might not, itu semuanya harus pakai verb 1. Gak boleh pakai verb lain. Iya, karena dia adalah modal. Namanya disebut modal. Modal ini dia bisa dijadikan sebagai pengganti kata kerja dalam sebuah kalimat. Oke,
sekarang kalau would sama atau will itu sama dengan could sama can, jadi dia would itu lebih sopan dibandingkan dengan will. Pembentukan kalimatnya juga sama, jadi would atau will, terus ada subjek, terus sama pakai verb satu juga, terus objeknya apa. Kalau could itu lebih diartikan sebagai bisakah kamu membukakan pintu, bisakah kamu melakukan sesuatu untukku. Tapi kalau would itu lebih ke maukah. Iya mbak, halo, nggak apa-apa, belum jauh kok. Jadi kalau can atau could itu bahasa Indonesianya lebih ke bisakah. Nah tapi kalau would atau will biasanya ayo, maukah, gitu. Ada yang bisa bikin kalimat? Coba. 各位同学，大家好，我们将在明天晚上6:30举行逃生演练，请各位同学务必参加。当天消防编组人员需至大 N102 上课，谢谢。Pay attention. The dormitory will hold an emergency Tolong coba bikin kalimat ya. 30 p.m. tomorrow. And Aneh iki wis diumumno ping 100 ikut mau isu. Thank you. Halo mbak-mbaknya, tolong bikin kalimat pakai could atau can dan would dan 各位 will. 同学，大家好，我们将在明天晚上6:30举行逃生演练，请各位同学务必参加。当天消防编组人员需至大 N102上课，谢谢。Pay attention. The dormitory will hold an emergency Can you help me? Terus ada lagi. tomorrow, and every student has to present this training. Thank you. Yang lain gimana? Halo. Can you show me apa mbak? Nggak bisa cuma can you show me. Kalau menunjukkan sesuatu mbaknya menunjukin apa? Harus ada keterangan lebih lanjut. Show me your house, show me your money, atau show me apa, menunjukkan apa. Itu termasuk kata kerja transitif alias yang butuh keterangan. Can you show me your Can you speak Chinese aja cukup mbak, nggak usah pakai language. Oke. Nah, sekarang yang would mind. Cara pembentukan kalimatnya adalah would, subject, mind,
verb ing, harus ing. Would, mind, dan ing. Kalau mau pakai not tinggal would, subject, mind, not, would mind itu kurang lebih artinya apakah kamu tidak keberatan. Jadi kalau contohnya di situ, would you mind lending me your books? Apakah kamu tidak keberatan untuk meminjamkanku bukumu? Gitu. Ada yang tahu kenapa kok pakainya ing bukan verb satu kayak yang lain? Untuk would you mind, ada yang tahu kenapa harus pakai ing? Emang kenapa kalau ada mainnya? Kenapa nggak pakai to? Kenapa nggak pakai to? Kenapa harus ada ingnya? Ayo, mbak-mbaknya, tolong dijawab. Kalau bikin kalimat negatif bisa juga itu. Ayo mbak-mbaknya, dicoba. Kira-kira kenapa ya? Karena peristiwa yang sedang atau akan terjadi. Karena kalimat lainnya kata kerja. Yang lain gimana? Yang lain nggak ada yang mau kasih pendapat lagi?
Oke, jadi gini ya. Bukan, nggak ada mbak teori past future itu. Gimana caranya? Masa lalu, masa depan, dan continuous. Jadi itulah yang namanya gerund. Kalau misalnya kalian mau pakai dua kata kerja dalam satu kalimat, dua-duanya itu nggak boleh memiliki bentuk yang sama. Maksudnya dua-duanya nggak boleh sama-sama kata kerja dasar atau kata kerja pertama, kata kerja satu yang bentuk dasar. Contohnya kayak main, land, itu nggak boleh. Jadi solusinya adalah kata kerja yang kalian pakai di bagian kedua harus ditambahi verb pertama ditambahin to, atau verb pertama diikuti oleh kata kerja ing. Caranya tahu gimana, harus pakai to, harus pakai ing. Saya belum nemu caranya ya, tapi itu yang ya, apa tahunya ya kayaknya dihafalin deh. Ada beberapa kata-kata yang pasti dia masuknya ini, ada yang pasti dia masuknya gerund, ada yang pakainya infinity. Kalau misalnya to itu namanya jadi kalau ada dua kata kerja pertama terus diikuti to, terus baru kata kerja yang kedua, itu namanya infinitif. Tapi kalau kata kerja pertama diikuti verb ing, itu namanya gerund. Mine di sini termasuk yang gerund, karena itu setelah mine itu diikuti ing. Dia tidak termasuk tenses apapun. Ini cara penggunaan gimana kalau misalnya kalian mau pakai kata kerja beberapa kata kerja dalam satu kalimat. Ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum kita lanjut ke yang berikutnya? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut ke bahasan berikutnya. Ding dong. Nah, gimana caranya merespon permintaan-permintaan orang? Kalau kalian setuju untuk melakukan permintaan itu, atau yang sisi yes, kalian bisa bilang sure, atau no problem, atau alright, atau okay, of course, atau go ahead. Semuanya intinya adalah oke. Saya mau melakukan permintaan Anda gitu. Tapi kalau kalian nggak mau, males, atau kalian nggak suka sama orang ini terus akhirnya nggak mau ngelakuin permintaannya, bilang aja no atau sorry, I'm afraid I can't, kayaknya aku nggak bisa deh. Terus I'd love to but, itu kurang lebih artinya kayaknya aku mau
Tapi misalnya ini kalian diminta minjemin uang, ada yang mau minjem uang tapi kalian sungkan itunya, sungkan nolaknya, bisa bilang aku sebenarnya mau aja sih, cuma aku belum gajian atau gimana alasannya. I'm afraid I can't. Misalnya kalian diminta datang ke pesta, kalian nggak bisa, bilangnya kayaknya aku nggak bisa datang deh. I'm afraid I can't come. Dari sini ada pertanyaan bagaimana cara merespon request. Ada pertanyaan nggak untuk ini? Any questions? Any questions, Mbak? I'd itu bisa berarti I would atau I had. Kalau misalnya dia I would, I'd sama dengan I would, itu dia diikuti oleh kata kerja pertama. Tapi kalau I'd yang berarti I had, itu dia diikuti kata kerja ketiga. Bedanya gitu aja sih. I'd love to, I would love to. Nggak ada pertanyaan ya selain I'd. Sekarang kita latihan soal. Nah, yang atas yang oranye itu bla bla bla, borrow your pencil, no problem, here you go. Titik-titiknya diisi apa ya? Can I? Yang lain gimana? Pakai can I juga atau bisa pakai yang lain? Selain can I, apa bisa yang lain? Jawabannya bisa banyak kok, Mbak. Gak harus satu. Kalau menurut Mbak ada yang jawaban benar lain sih nggak masalah. Yang lain gimana? Nggak bisa. Kalau cuma please nggak bisa. Kalau cuma please borrow your pencil tuh kayaknya tolong pinjam pensilmu, ha? Itu kan aneh jadinya kalimatnya. Selain can I, yang lain?
would you mind sama would you please nggak bisa. Jadi jawaban yang mungkin cuma can I atau could I borrow your pencil saya mau tanya sih bedanya borrow sama lend itu apa ya? Ada yang tahu? Bedanya borrow sama lend. Pinjam dan meminjam, bisa kasih contoh kalimatnya? Bedanya apa dan tolong kasih contoh kalimatnya. Saya lagi nungguin jawabannya mbak-mbak. Coba bikin bedanya apa dan contoh kalimatnya apa. Saya lagi nungguin jawabannya mbak-mbak. Bedanya apa dan tolong bikin contoh kalimatnya antara borrow sama lend. Saya ke toilet sebentar ya sambil nungguin. Bedanya apa? Silakan semuanya mencoba.
中央Maybe people want to hold on to it. Jadi shut up. Oke, oh ya, sip. Berarti udah ngerti ya bedanya antara borrow sama lend. Terus sekarang yang latihan soal kedua, bla 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 help me with my homework. Jadi ada dua jawaban. Yang soal latihan nomor 2, help me with my homework. No, he is busy. Ya mbak. Nomor 2, blah 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 help me with my homework. No, blah 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 he is busy. Could you? I'm sorry. Oke, yang lain gimana? Jangan lupa perhatikan subjeknya dalam kalimat itu apa. Could you? I'm sorry. Can you? Could you? Ada yang masih belum belum ngasih jawaban? Belum ada yang benar. Coba dilihat ya. No, he is busy. Berarti subjek dalam kalimat ini harusnya adalah he. Jadi jawaban untuk A adalah could he help me with my homework. B, no, he can't. Atau he couldn't. He is. Coba dilihat kalimatnya di situ, dia pakai he subjeknya.
Jadi kalian nggak bisa nanya, could you help me with my homework? No, I can't. He is busy. Hah? Bisakah kamu membantuku dengan PR-ku? Aku nggak bisa, dia sibuk. Lo yang minta tolongin siapa? Kenapa kok dia yang sibuk? Jadi harus hati-hati lihat konteks kalimatnya, subjeknya di situ apa. Jangan keliru. Yang benar adalah could he help me with my homework? No, he can't. Bisakah dia membantuku mengerjakan PR? Enggak, dia nggak bisa, dia sibuk. Next. Pak Munia datang. Bisa yang pertanyaan berikutnya ya diisi ya. Blah blah blah, give me a ride home, sure. Blah blah blah, after 10. Ya mbak, sudah saya absen. Tadi katanya izin kerja. Sudah selesai kah kerjaannya? Okay. Give me a ride home, sure. B. No problem, meet after 10. Oke, yang kalau sudah benar. Can you give me a ride home? Bisakah kamu ride home itu maksudnya bisa nggak kamu ngasih aku tebengan gitu lah gampangnya. Sure. B. Let's meet after 10. Jawabannya adalah let's. Kenapa kok bisa let's? Jadi si B ini bilang, oke, ayo ketemuan setelah jam 10, dia bilang gitu. Let's. Sekarang nomor berikutnya, bla bla bla. Sure, I'll close the window.
Ingat tadi apa kata saya soal penggunaan dua kata kerja dalam satu kalimat? Nggak boleh dengan bentuk yang sama. Jadi help me close itu pasti salah. Help dan close itu sudah jelas salah. Soalnya dia dua-duanya kata kerja dan nggak boleh. Bentuknya sama-sama dasar. Nggak bisa mbak. Nggak dengerin ya atau kelewatan ya soal can sama soal penggunaan dua kata kerja dalam sebuah kalimat. Nggak boleh help sama close jadi satu terus nggak ditambahin to atau satunya nggak diganti sama ing, itu nggak boleh. Langsung aja can you close gini sudah benar. Can you close the window sudah oke. Atau kalau ngotot mau pakai help, kalau mau pakai help gitu. Could you help me closing the window? Help termasuk salah satu verb yang dia pakai gerund. Berikutnya apa yang dibilang manajer? No, I'd be happy to write the report.
Manager bla bla bla, secretary, no, I'd be happy to write the report. Kepanjangannya gini yang sekretari itu, untuk memudahkan. Ya, jawabannya sekretarinya. Terus kalau gitu kira-kira si manajer bilang apa ya? Ayo, manajernya bilang apa kira-kira? Duh, internet connection lost. Oh, iya. Jawabannya adalah kenapa ini internet? Aduh. Jawaban sekretarinya adalah no, I don't mind. Berarti pertanyaannya gimana? Jawaban sekretarinya adalah no, I don't mind. Dilihat jawabannya apa ya. Jawabannya adalah sahabat, jawaban sekretarisnya I no, I don't mind. Berarti pertanyaannya seharusnya belum ada yang benar. Coba yang lain gimana? Could you help me to write this report? Nggak bisa. Could you be happy to write the report? Nggak bisa.
jawabannya Mbak Nima itu sudah benar. Jadi pertanyaannya adalah would you mind writing the report? Karena jawabannya adalah no, I don't mind. Jadi manajernya bilang, would you mind writing the report? Sekretarinya jawab, no, I don't mind. Nah, gitu. Sekarang yang berikutnya, mother sama daughter. Yes, of course, I'll clean the dishes, mom. I'll clean the dishes. Dia mau cuci piring. Dokternya Angga. Udah banyak yang benar. Jadi can you clean, can atau could juga bisa. Tapi kalau ini yang ngomong adalah si ibu ke anaknya, pakai can biasanya lebih oke. Soalnya ibunya nggak perlu terlalu sopan ke anaknya biasanya. Jadi bahasanya pasti dia cenderung informal. Berikutnya, woods. Coba dibuka modulnya halaman 74 sama 75 ya. Di halaman 74 itu bisa dibaca dialog yang di activity 3. Activity 3, coba dilihat dialog yang mana yang menunjukkan instruction atau request. Dialog di activity 3 halaman 74 ya. Bagian mana yang menyebutkan soal instruction? Dialog di activity 3 halaman 74 modul, di bagian mana
disebutkan soal instruction atau request. Oke. Yang pertama adalah could you open the window please? Dan yang kedua adalah can you put just a little? Kalau yang can I find a fan around here? Ini bukan, dia cuma tanya di situ ada kipas apa enggak. Dia nggak minta kipas. Dia nggak minta si Mei ini ngambilin dia kipas atau masangin kipas atau nyalain kipas. Dia cuma tanya di sini ada kipas apa enggak gitu. Aku bisa menemukan kipas angin nggak di sekitar sini? Jawabannya adalah enggak. Jadi dia baru nanya, kalau gitu kamu, aku bisa minta tolong nggak kamu bukain jendela dong gitu. Terus yang would you like if I offer you a glass of orange juice? Ini juga bukan request atau instruction. Ini adalah offer atau penawaran. Alright please. Terus yang sure no problem itu cuma jawabannya mbak. Dia bukan kalimat yang menunjukkan instruction. Dia cuma jawaban dari instructionnya itu. Yang mana? Ya mbak, nggak apa-apa. Yang mana yang atasnya bukan pertanyaan? Atasnya memang instruction, tapi jawabannya bukan instruction. Ngerti nggak sih maksudnya? Itu cuma jawaban atas permintaan. Yang saya tanyakan adalah kalimat yang menunjukkan instruction atau request. Oke, sekarang kalian lihat activity 5 ya. Cocokkan coba antara nomor 1, 2, 3, 4, 5 6, activity 6. Activity 5. Activity 5 coba cocokkan antara sisi kiri dan kanan.
Coba cocokkan antara sisi kiri dan kanan di activity 5. Ya, silakan Mbak. Activity 5. Sebentar lagi selesai kok. Habisnya activity 5 ini selesai, kita akhiri aja. Sudah waktunya. Activity 5. Ayo mbak-mbak sekalian, activity 5. Oke, 1C. Yang lain gimana? Rose itu artinya mawar. Turn down itu artinya mengecilkan volume. Fable itu cerita hewan. Seat itu kursi. Terus thorn itu duri. Bother itu artinya mengganggu. Ayo. 1D, 2E, 4. Oke. Saya kasih jawabannya langsung aja. 1D, 2E, 3A, 4B, 5C.
Jadi nomor 1 itu D, karena dia bilang, can I pick the rose? Aku boleh metik mawar apa enggak? Jawabannya tentu, tapi hati-hati sama duri. Terus nomor 2, could you turn down the TV please? Bisa nggak ngecilin volume TV-nya? Terus dia jawabannya adalah, maaf aku nggak ngerti kalau itu mengganggumu. Terus nomor 3, would you mind not sitting here? Bisa nggak kamu nggak duduk di sini? Jadi jawabannya, okay, I will find another seat. Oke, aku akan mencari kursi lain. Terus 4, excuse me, could you move your chair? Maaf, bisa nggak kamu memindahkan kursimu? Jawabannya, oke, aku akan melakukannya setelah menulis ini. Terus yang nomor 5, would you mind buying me a fable story? Kamu mau nggak beliin aku buku soal kisah hewan? Terus dia bilang, sure, no problem. Boleh, nggak ada masalah. Kenapa kok nomor 4 itu lebih ke B, bukan ke C, walaupun sebenarnya bisa C? Jadi karena dia bilang I'll do it after writing this letter. Jadi dia bakal melakukan itu setelah dia nulis. Mungkin dia lagi duduk di kursi itu buat nulis gitu. Jadinya dia nggak bisa pindahin kursinya pada saat itu. Sampai sini ada pertanyaan. Kelasnya berakhir 2 menit lagi. Sampai sini ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada, saya akhiri di sini. Nanti saya upload di YouTube seperti biasanya. Ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada, saya akhiri di sini ya. Udah mau berakhir juga wishingnya. Malam mbak sekalian. Thank you for coming. Dicoba dikerjakan latihannya di modul itu, coba dikerjain. Lagi iseng-iseng gitu kerjain, nanti coba tanyain ke saya jawabannya. Semakin banyak latihan, semakin paham juga nanti. Okay, see you.